Disuruh bawa kaca pembesar, di atas itu di luar ruangan itu terkena pancaran sinar matahari, bawah dikasih kertas, tiba-tiba kertasnya terbakar. Nah, saat itu gurunya menepuk pundak Abdul Kalam tadi. Kalam, jika kamu fokus pada satu hal, kelak kamu akan bisa membakar dunia gitu. Nah, kalimat itu kemudian merangsek melekat dalam pikirannya gitu. Betul. Nah, Om Bimo, kalimat-kalimat, quote-quote itu sebenarnya seberapa besar pengaruhnya terhadap perkembangan kemajuan kita dalam konteks ilmu kemakmuran? Jadi ya, selamat pagi Om Bimo. Pagi Mas Indra. Saya ditemenin sama ini guru saya yang ngajarin YouTube pertama kali dulu ini. Oh iya? Wah, luar biasa. Dari Malaysia langsung. Mantap. Sekarang Om, masih banyak yang bingung soal misalnya ketika dia masih muda dulu itu dia pernah sakit hati sama seseorang, Om. Oke. Ya kan? Dia pakai sepeda pancal. Terus tiba-tiba sama tetangganya itu yang pakai sepeda motor, sepeda pancalnya itu ditendang gitu, tanpa ada problem apa-apa gitu. Dan sakit hatinya sampai sekarang tuh nggak bisa dilupakan. Nah, itu satu caranya melupakan atau cara menghapusnya bagaimana, dan apakah kemudian itu berpengaruh terhadap kemajuan hidup, kemakmuran gitu. Monggo. Jadi yang pertama terkait dengan tidak ada problem tapi tiba-tiba kok ditendang. Sebenarnya itu ada problem, Mas. Di diri yang nendang. Di diri yang nendang. Di temennya yang nendang tadi, yang pakai motor, yang nendang sepeda pancal. Ini sebenarnya ada problem. Pada prinsipnya gini, orang yang bahagia dia tidak akan menyakiti yang lain. Ya, itu sebuah pola paten. Siapapun itu yang bahagia, dia tidak akan menyakiti yang lain. Oh, berarti kalau masih ada yang suka ngericui orang lain, nyakitin orang lain, tanda bahwa dia belum bahagia. Sedang tidak bahagia atau belum bahagia. Benar ya. sekali. Jadi orang yang mancal tadi, Mas, itu sebenarnya dia sedang tidak bahagia. Walaupun secara fisikly dia pakai motor. Tapi tidak menjamin kulit di luar itu mencerminkan kebahagiaan dalam diri. Sehingga dia perlu rese, perlu menyakiti yang lain. Bisa jadi dia sebel di rumah, bisa jadi kurang perhatian, bisa jadi kurang kasih sayang, bisa jadi ada problem tertentu. Sehingga dia spontanitas menyakiti yang lain, karena dia nggak bahagia. Nah, pertama. Yang kedua, dari posisi yang dipancal. Kalau menjaga sakit hati itu, sebenarnya yang rugi siapa? Yang mancal nggak rugi, tapi dirinya rugi. Nah, makanya perlu dilampaui dengan, oh berarti waktu itu teman saya sedang tidak bahagia. Kasihan ya dia gitu. Nah, kemudian orang yang bahagia itu mudah menarik kebahagiaan yang lain. Jadi lepaskan itu. Lalu orang yang bahagia bisa bermanfaat bagi orang lain. Jadi supaya diri tidak terbelenggu dengan hal seperti itu, karena kalau sudah paham betul tentang vibrasi, ini kan mancar, Mas. Kalau sakit hati, kesedihan itu mancar, artinya akan terus menarik peristiwa-peristiwa yang mengundang perasaan tentang sedih. Peristiwa apapun, karena apa? Diri memancarkan vibrasi force, memancarkan kesedihan. Jadi rahasia semesta itu sebenarnya simpel, Mas. Semesta hanya mengembalikan apa yang kita pancarkan kok. Gitu. Kalau kita mancarinnya baik, akan dapat baik. Kalau mancarinnya negatif, coba amati. Nah, maka nanti buat yang terjadi seperti ini, coba diamati. Apakah dengan menjaga ini, banyak kejadian-kejadian yang menyedihkan yang terus datang, yang mengecewakan, yang bikin sebel. Kalau iya, berarti karena masih mempertahankan, masih memancarkan itu. Nah, saran saya, maafkan yang bersangkutan, lalu kemudian doakan yang terbaik, lalu izinkan diri Anda untuk melesat lebih tinggi, mencapai pencapaian-pencapaian yang baik. Sudah dimaafkan, pada saat kita keinget gitu, masih harus didoakan? Kalau untuk membersihkan, iya. Oke. Gitu, doakan yang terbaik, karena dia kan sedang tidak bahagia, Mas. Kan mendoakan orang lain itu nggak rugi kan? Iya. Dan ada hukum bahwa ketika kita mendoakan orang lain, mau nggak mau, suka nggak suka, doa itu balik buat kita. Oke. Gitu. Jadi saya akan terlalu mudah untuk mendoakan orang lain. Yang membenci saya, yang memusuhi saya, doakan yang terbaik. Dan itu membuat enteng, ringan gitu. Iya, Om. Gitu, Mas. Oke, sip.
Dan ketika kemudian kita sudah memaafkan, pas waktu kita ingat beliau yang menyakiti kita itu, justru malah kita doakan supaya menjadi lebih baik. Itu juga mungkin akan berimplikasi positif ya terhadap kemakmuran yang kita idealkan dan kita cita-citakan ya Om Bimo. Betul. Karena kan secara wadahnya kita sudah lebih siap, Mas. Jadi pada prinsipnya itu kan kita di dunia ini digaji berapa olehnya itu kan tergantung kelayakan kita nerima. Saya sering banget bilang bahwa Tuhan tuh tidak pelit kok gitu loh. Kalau kita layak nerima banyak, pasti dikasih banyak. Nah, peristiwa menyimpan dendam, amarah, kebencian ini menjadi mengurangi nilai kelayakan. Jangan-jangan kalau dikasih lebih, nanti dia belinya Lamborghini, terus gantian buat nyenggol yang motornya tadi. Jangan-jangan misalkan gini. Dia maha tahu menyelidiki hati nurani kita. Makanya kelayakan diri ini bagian dari apa? Membersihkan hal-hal seperti hal yang negatif, trauma, dendam, amarah, kebencian di masa-masa lalu. Oke. Nah, di luaran sana Om, masih banyak yang teman-teman kita yang ikut berbagai macam jenis kelas, dan kelas itu ternyata tidak murah begitu ya. Tidak murah. Tapi ternyata masih banyak yang ngeluh. Semua kelas sudah saya ikutin. Saya ngeluarin banyak uang, mahal-mahal. Tapi juga tidak ada perubahan yang signifikan di dalam hidup saya. Jangan-jangan yang dijadikan testimoni itu yang berhasil aja cuma 1-2. Yang lainnya yang nggak berhasil nggak masuk testimoni. Nah, bagaimana mengedukasi teman-teman kita yang dalam kondisi yang seperti itu, Om Bimo? Iya, jadi yang pertama Mas, itu adalah saya kemarin juga ada yang inbox ke saya juga, mirip banget Mas seperti itu. Jadi nanya, saya sudah ikut ke sana kemari, bahkan saya sudah datang ke hipnoterapis beberapa kali, habis jutaan juga, nggak selesai kayak saya. Lalu dia nanya, apakah dengan Mas Bimo akan selesai? Saya bilang saya tidak bisa memberikan jaminan, karena saya tidak mau mendahului Sang Maha. Tapi pada prinsipnya kalau penyebabnya adalah pikiran, perasaan, dan lain sebagainya, itu bisa diselesaikan sebenarnya. Tapi saya sudah kesini kok belum selesai, karena mohon maaf, Anda masih menganggap solusinya di orang lain. Nah, banyak teman-teman sudah ikut kelas, sudah kesana kemari, merasa solusinya di kelas itu, Mas. Merasa solusinya di pembicaranya itu, bukan di dirinya. Makanya saya selalu bilang di teman-teman di grup, saya bukan seorang coach. Jadi saya tidak akan membuat teman-teman ketergantungan dengan saya. Saya akan membersamai teman-teman. Anggap saya sahabat seperjalanan. Nah, sehingga mereka itu hanya saya berikan arahan atau jalan yang membuat mereka itu sampai pada tujuannya. Gitu. Jadi bagaimana mereka punya mindset. Sebenarnya solusinya di dalam diri kok gitu. Keruwetan itu adanya di dalam. Dan banyak solusi, makanya beberapa testimoni saya unik. Mereka mulai menyadari, ternyata ketika saya membaik, lingkungan sekitar membaik loh. Nah, banyak orang di luar sana ini satu terjebak di solusinya ada di orang lain. Ada di kelas, ada di narasumbernya. Gitu. Nah, kemudian merasanya yang pengen diubah orang lain. Tuh ini suamiku kok, ini pekerjaan kok yang harus berubah, ini harusnya negara yang berubah dan lain sebagainya. Sehingga apa? Dirinya tidak membaik. Jadi kalau saya mengamati beberapa orang yang belum maksimal mendapatkan hasil karena mereka bukan kelasnya yang tidak baik, Mas, tapi mereka terjebak merasa solusinya di kelas. Bahkan di Happy Hockey pun ada yang masih merasa masuk Happy Hockey hanya untuk tahu, Mas. Itu banyak. Kenapa nggak ngalamin perubahan? Karena hanya pengen tahu. Oh, Happy Hockey begini. Nah, kalau terjebak hanya ingin tahu, dapatnya Anda pengetahuan toh. Nah, supaya dapat manfaat, kayak kemarin yang di-share Bu Ike, apa? Satu, memahami betul isinya. Yang kedua, mengalami, Mas. Karena ilmu kehidupan itu nggak cukup tahu, toh. Misalkan, oh tahu caranya sabar. Kalau Anda nggak mengalami, yang namanya kesabaran, Anda nggak dapat manfaatnya, gitu. Jadi teman-teman yang belum, coba cek apapun yang sudah pernah diikuti, coba pahami betul, lalu alami, supaya mendapatkan manfaatnya. Karena kalau hanya sekedar tahu, ya dapatnya, oh ya saya sekarang sudah tahu gitu. Akhirnya nggak mengalami dampak apa-apa gitu. Hanya di tataran knowledge saja ya? Iya, knowledge saja gitu. Oke. Nah, ada nggak pengaruh soal ini Om Bimo? Karena dalam kehidupan real yang saya jalani begitu ya,
Ada yang namanya tabungan energi, ada yang namanya sawab atau mungkin dalam konsep Islam disebut sebagai pahala, perbuatan baik, pengabdian yang tulus, kontribusi kita kepada sekitar tanpa pamrih. Itu kira-kira berkontribusi nggak terhadap mimpi yang kita cita-citakan, yang kita idealkan supaya terwujud jadi kenyataan. Cepet lambatnya itu berpengaruh apa enggak Om Bimo? Ya, kalau saya dan pengamatan saya kepada beberapa orang itu sangat berpengaruh, Mas. Itu bahkan ada orang lain yang merancangkan celaka buat orang itu karena dia rajin sedekah, itu yang menyelamatkan, Mas. Gitu, yang membuat orang itu bertahan sehat sampai sekarang itu karena apa? Karena sedekahnya, karena berbaginya. Gitu. Jadi kontribusi tabungan energi, karena ini kan tabur tuai, Mas. Yang menabur akan menuai. Dan itu kepastian. Jadi ketika orang memberikan kebaikan kepada orang lain, kemudian sedekah, berbagi, itu sangat-sangat mempercepat. Gitu. Karena saya pun juga ngamatin dulu zaman saya nggak pernah berbagi. Zaman saya masih merasa, loh duit saya belum banyak, kok masa harus berbagi, sampai di titik saya nggak punya apa-apa, Mas. Saya ke PMI donor darah. Tuhan, saya nggak ada apa-apa buat saya bagikan dalam artian materi. Saya hanya punya darah, ambil buat berbagi kepada yang lain. Dan itu membuat titik balik yang luar biasa, Mas. Gitu. Jadi ada pengaruhnya, sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh ya. Iya. Jadi itu tidak akan sia-sia ya. Tidak akan sia-sia. Oke. Kemudian gini. Ada yang memberikan rumus begini, sudahlah, pokoknya kalau punya cita-cita, ini katanya Dr. Faiz, Dr. Faiz ya, Farudin Faiz. Kalau punya cita-cita, kamu tulis saja, diangen-angen setiap hari, diyakini, ya, terus omongkan ke teman-temanmu yang mendukung, circle yang mendukung kemauanmu itu. Nah, nanti pelan-pelan tinggal nunggu waktu. Peluang itu akan muncul dengan sendirinya. Responnya Om Bimo bagaimana? Ya, itu sangat tepat sekali. Sangat tepat sekali. Jadi, teman-teman ketika mengafirmasikan sesuatu, goals, itu yang dinamakan sefrekuensi adalah ini, Mas. Selaraskan dulu dengan goals-nya adalah ini. Karena ketika menceritakan dengan orang yang tepat, Anda akan disupport. Full. Saya pun juga sama, saya membandingkan, Mas. Saya ada circle yang, mohon maaf, agak kurang ya. Ketika saya mengambil keputusan mau beli kantor, itu negatif, Mas, tanggapannya. Udah usah uang segitu buat beli kantor, belum kalau ini, kalau itu, dan lain sebagainya gitu ya. Tetapi ketika di circle up, supportnya full. Wah, keren banget nih, itu plan yang begitu bagus, itu brilian, ide brilian. Ada beberapa plan yang saya sharekan, mereka sangat mendukung, Mas, itu. Jadi, pastikan ketika cerita memang betul ke orang-orang yang mensupport. Karena kalau enggak, kadang kan orang lucunya gini, dia minta pendapat ke orang yang tidak ahli di bidangnya. Jadi pengen punya impian besar, habis ikut sebuah kelas motivasi atau apapun itu, semangat kan, Mas, cerita sama temennya yang nongkrong yang biasa. Lu kesambet apa sih gitu, udahlah, nggak usah tinggi-tinggi bermimpi ya. Bangun tidur, ngopi, ngerokok, itu udah luar biasa gitu. Makanya perlu sekali kita disupport di circle yang tepat, sehingga energi untuk mencapainya, gairahnya ini terjaga, Mas. Dan kita sudah merasa, saya sudah berada di sana. Ini titik di mana, bagaimana caranya menyelaraskan dengan hasil, itu adalah sudah merasakan di titik itu. Artinya sudah selaras. Tidak ada lagi gap antara saya sekarang dengan saya kondisi yang ingin saya capai, nggak ada gap. Gitu. Ya, mungkin karena Om Bimo juga paham ya dengan kekuatan pikiran. Katanya kan nggak perlu yakin, yang penting asal selaras gitu kan ya. Sudah, intinya kan sama sebenarnya Om ya. Sama. Tidak ada penolakan di dalam diri kan intinya. Ya, tidak ada penolakan ya karena yakin, Mas. Nah, ya karena yakin loh. Iya. Ya karena yakin. Jadi yang disebut selaras itu ya yakin. Iya. Yakin tidak ada penolakan. Iya. Terus kemudian yang namanya kita bisa merasakan sesuatu yang belum terjadi seolah-olah terjadi itu kan ya karena yakin. Ya karena yakin. Percaya kepada Tuhan itu juga yakin kepada Tuhan. Kalau misalkan nggak perlu yakin, Anda nggak perlu percaya sama Tuhan. Iya. Percaya sama Tuhan itu kan ya yakin. Yakin adanya Tuhan dulu kan, sehingga percaya gitu.
Jadi ihsan seolah-olah, jadi seolah-olah sudah terjadi. Kuncinya di situ loh. ya seolah-olah sudah terjadi, yakin Mas. Kan ya antara pikiran, rasa semuanya jadi Selaras. satu, Iya, iya jadi selaras. Selaras tuh ya. Rumusnya cuma itu teman-teman, nggak usah ribet-ribet Simple. soal nggak harus yakin segala macam. Pokoknya rumusnya begitu. Nah, kalau saya boleh bongkar rahasia nih Mas, Iya. rahasia lebih simpel lagi adalah gini. Teman-teman tuh sudah pernah berhasil menciptakan kegagalan. Oke. Ya. Artinya dengan mengkhawatirkan, mencemaskan, terus memprasangkakan, berhasil membentuk kegagalan. Nah, setelah saya belajar yang kemarin saya sempat sharekan tentang medan kuantum, fisika kuantum, bagaimana di medan kuantum kemudian terjadi sebuah materi, benda atau peristiwa, itu polanya sama Mas. Ternyata polanya sama ketika orang mencetak kegagalan. Artinya Anda tuh punya potensi yang sama untuk mencetak keberhasilan. Tinggal digeser atensinya, pengamatannya di hal-hal yang positif, di hal-hal yang ingin dicapai, kebahagiaan, kemakmuran. Tapi sayangnya Mas, orang tuh nggak mau geser ke sini. Betul. Lah kenyataannya cicilan ada kok, kenyataannya mau jatuh tempo kok. Itu yang dipertahankan sehingga apa? Ya ini terus yang terjadi karena atensinya ke sini. Jadi intinya Anda sudah pernah berhasil menciptakan kegagalan, Anda sudah sukses menciptakan kegagalan, artinya Anda juga punya potensi sukses menciptakan keberhasilan. Sesimpel itu. Polanya sama di dalam fisika kuantumnya sama Mas gitu. Itu enggak jauh beda Om Bimo dengan pada saat saya ngisi acara basic training, intermediate training di teman-teman mahasiswa gitu ya. Ada nggak yang berani berdoa setiap hari, ya Allah aku pengen mati ditabrak mobil, semuanya menjawab nggak ada yang berani. Nggak berani mas. Kenapa nggak berani? Takut jadi kenyataan. Kenapa nggak kamu geser aja ke yang positif gitu, itu ya kan ya? Betul. Sesederhana itu Om Bimo. Sesederhana itu. Jadi ngubah arahnya ini loh. Atensi ya Om ya. Atensi. Saya teringat dengan pas waktu idola kita bersama ini, Pak Mardigu ini, pada saat dia main kelereng, terus kemudian tiba-tiba ada foto atau kemudian gambar di Amerika gitu kan, foto gedung di Amerika begitu ya, terjatuh gitu kan. Apa itu ditanya? Ya di sakunya kan. Aku nggak sekolah di sini nanti gitu kan ya. Jadi dia pelihara mimpi itu. Betul, nah, sampai kemudian terbukti akhirnya dia bisa sekolah di sana kan. Itu apa moral story dari case sederhana itu apa Om Bimo? Karena di situ Pak Mardigu itu sangat yakin, itu sangat yakin. Dia sudah bisa merasakan. Jadi karena gambarnya itu setiap hari dilihat, itu kan menjadi familiar. Nah, kuncinya juga ketika afirmasi atau apapun itu, bawah sadar itu hanya butuh difamiliarkan. Sesuatu yang tidak familiar pasti ditolak. Makanya teman-teman ketika nanti dapat sebuah informasi atau ikut kelas apa, bawah sadar akan menolak. Hah, saya kaya. Bukannya dari kecil sudah terdidik cari uang itu susah, mentalnya miskin. Ketika dikasih afirmasi kaya pasti nolak. Nah, apa yang dialami Pak Mardigu, dia memfamiliarkan, membuat itu familiar di bawah sadar, sehingga potensi terciptanya jauh lebih besar. Apapun itu teman-teman pengen apa, familiarkan di bawah sadar. Jadi kalau sudah familiar di bawah sadar, itu siap-siap tercapai. Makanya misalkan gini. Kenapa di kelas testimoni ada yang cepat, ada yang enggak? Karena dia sudah punya database sebelumnya, yang ketika ngomong miliaran, sudah familiar. Gitu loh. Tapi yang belum, teman-teman hanya butuh memfamiliarkan. Tapi kalau sudah merasa, saya orang desa, mana mungkin bisa? Ya nggak akan bisa. Pak Mardigu kan juga sama kan? Bukan orang kota, bukan keturunan orang yang sangat tua gitu loh. Tetapi dia memfamiliarkan. Artinya teman-teman latar belakangnya apapun. Kalau misalkan ada yang sudah familiar, kayak contoh Bu Ika kemarin, dapat 2,5 M, karena angka M bagi dia sudah familiar, sehingga menariknya cepat. Nah, teman-teman yang ini bukan berarti, lah suami saya atau lah saya nggak punya waris, nggak apa. Itu mekanisme semesta itu cerdas. Teman-teman tinggal familiarkan aja di bawah sadar. Ya kalau belum beranilah angka miliaran, ya ratusan juta dulu lah. Kalau sudah ratusan juta clear, ya sudah. Nanti naikkan lagi gitu. Kalau yang sudah angka miliaran, kayak salah satunya Pak Hengki, ini proyeknya luar biasa. Gimana tuh? Sampai ini. Jadi Pak Hengki itu kemarin itu konsultasi ke Jogja. Jadi pada saat setelah meditasi bulan purnama, dia minta waktu dari pagi sampai siang. Nah, beliau ini mengalami pola kesiangan yang berulang, Mas. Jadi proyek-proyek yang nilainya miliaran selalu batal. Orang yang datang bahkan tinggal nanti ketemu di titik ini, Mas, itu sudah hilang tanpa kabar.
Dan itu selalu. Nah, begitu beliau telepon, Pak, saya mohon maaf, saya kok tergerak untuk duduk bersama. Saya pengen bedah pola lamanya. Karena kalau pola lama ini masih terjadi, ini akan menarik peristiwa yang sama. Nah, ketika pola ini dirubah, nanti peristiwanya akan beda. Jadi saya perlu mengorek database sebanyak-banyaknya. Akhirnya ngobrol panjang lebar. Dan yang saya bilang bahwa memutus pola sial itu simple, Mas, sebenarnya. Jadi nggak perlu teknik yang sangat luar biasa. Karena apa? Saya belum selesai ngobrol dengan Pak Hengki ini di Jogja. Karena handphonenya ditengkurepin, di silent karena fokus gitu ya. Istrinya ditelepon, dicari Pak Haji. Beliau juga ada konsultasi dengan Pak Haji, yang Pak Haji ini punya relasi bisnis yang besar. Sampai Pak Hajinya itu nanya ke anaknya, sampai anaknya nelpon mamanya. Ini kenapa kok sampai dicari Pak Haji? Nah, terus menyampaikan, Pi, handphonemu di mana? Ini Pak Haji nyariin. Dia langsung gini, Mas, tumben Pak Haji nyariin saya. Biasanya saya ngubungin Pak Haji aja, karena beliau juga kesibukan dan dia juga nerima konsultasi banyak orang, itu jarang yang dibales gitu. Tetapi ini kok dicariin, sampai ditelepon, sampai anaknya pun ditelepon Pak Haji. Nah, akhirnya apa, Mas? Ada yang mau ketemu. Lu Sherlock di mana? Gue samperin. Ini ada proyek senilai ini, dari sini itu. Sampai geleng-geleng. Terus saya bilang, Pak, ini ada sesuatu perbedaan pola. Siap-siap ya setelah ini. Pertama itu. Yang kedua, biasanya istrinya tuh nggak tertarik, Mas, dengan hal-hal seperti ini. Kok tiba-tiba pengen ikut, nemenin. Itu sudah ada pola yang berbeda lagi. Kemudian, istrinya itu paling nggak betah, Mas, meditasi. Pas acara meditasi, itu fokus total sampai selesai. Jadi ada perbedaan pola yang tiba-tiba, seolah-olah tiba-tiba. Terus saya yakin Pak Hengki, Pak, ini pola lama sudah terputus. Karena saya ngobrol begini, Pak, putuskan begini. Akhirnya seminggu ini sempat nggak ada komunikasi. Tapi saya merasakan, Mas, ada sesuatu yang membaik di sana. Ternyata tawaran proyeknya, Mas. Sampai bilang gini, Mas, yang ini, kalau yang dengan privat ini deal, ini nilainya triliunan, Mas, setahun. Jadi sudah bukan angka M lagi, Mas, sudah triliun. Karena apa? Sudah familiar. Jadi kembali lagi teman-teman, familiarkan. Tinggal mau memfamiliarkan apa? Hutang kah? Cicilan kah? Keluhan kah? Atau sebaliknya? Pilihannya ada di teman-teman. Gitu. Kalau berbicara soal memutus pola sial gitu ya, kalau yang saya terapin sendiri gitu ya Om ya, ya mudah banget, semudah balik telapak tangan. Yes, cukup. Oh, aku sekarang sudah nggak begitu lagi kok, disadari dengan sepenuh hati gitu. Kalau saya gitu, Om Bimo. Kuncinya di keputusan, Mas. Keputusan. Banyak orang yang masih terjebak bagaimana caranya. Ketika bagaimana caranya, dapatnya apa? Tahu. Gitu. Padahal dalam kesadaran, itu keputusan mengubah arah. Mas Hendra nggak bingung kan bagaimana caranya, tapi langsung memutuskan. Saya putuskan sekarang begini. Nah itu loh, jadi kuncinya di situ, Mas. Ya, semudah itu. Bahaya gitu. Orang yang sering menanyakan, bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Gimana caranya, Mas Bambang? Cukup ambil keputusan, Mas. Ambil keputusan, simple. Tadi bicara soal yang Pak Mardigu ya. Ini sebenarnya sama juga seperti yang dilakukan oleh John F. Kennedy ketika kemudian dia ingin duduk di Gedung Putih gitu. Karena mungkin kalau Om Bimo kan nyamannya bagaimana? Nah, nyamannya John F. Kennedy itu mungkin dengan ditempel di dinding kamarnya tuh. Foto Gedung Putih gitu, sehingga dia mau tidur gitu. Aku nanti kan mau duduk di situ, jadi aku harus baca yang banyak dulu. Bangunnya lebih pagi karena lihat Gedung Putih untuk ketemu relasi segala macam gitu. Dan terjadi, Om Bimo. Terjadi, iya. Gitu. Betul ya? Iya, betul. Tinggal orangnya nyamannya gimana. Gitu. Kalau saya, itu nggak nyaman, Mas, yang ditempel-tempel. Karena melihatnya, lu sudah semakin dekat kok nggak ada tanda-tanda ya. Gitu. Jadi kayak beban gitu. Apalagi kalau misalkan dilihat istri atau dilihat orang tua saya, gitu, saya nggak pede gitu loh. Jadi kayak, apa sih gitu loh. Itu kalau saya. Tapi bagi yang nyaman itu perlu. Tapi bagi yang nggak nyaman, jangan dipaksain juga. Nah, kalau saya nyamannya memvisualisasikan, Mas, dalam kondisi meditatif, saya sudah bermain di dalam imajinasi, karena tipe saya tipe visual, itu saya, dan kinestetik saya juga kuat. Jadi saya benar-benar melihat dan merasakan di alam pikir saya. Itu sudah terjadi, Mas, gitu. Saya menikmati, nggak ada orang yang tahu, nggak ada orang yang mendistract itu, dan saya benar-benar, saya sudah di sana. Kembali lagi, nggak ada gap antara goals Anda dengan diri Anda sekarang. Itu yang membuat terjadi. Iya. Tapi yang jadi masalah terkadang gini, Om Bimo, ketika
kita ngomong seperti ini gitu ya, itu masih sifatnya masih general gitu. Mungkin dia tanya tekniknya gimana, caranya gimana. Mungkin problemnya kalau saya lihat loh ya, mungkin teman-teman itu harus benar-benar tahu mengenal dirinya sehingga dia itu punya skill apa. Kalau Om Bimo kan ngomong begini, jelas, skillnya jelas, paham IT dan lain sebagainya, public speakingnya oke, gitu kan, ya bisa mempengaruhi banyak orang gitu. Sementara teman-teman kita yang di rumah, mungkin problemnya itu, dia belum menemukan skill, ya, passionnya dia di mana, sehingga kemudian dia harus benar-benar totalitas di situ, terampil sampai kemudian menjadi ahli. Karena yang namanya ahli itu dicari uang Om Bimo di mana-mana gitu. Gimana mensikapi hal itu? Betul. Ini jadi nyambung juga pertanyaan teman-teman di grup. Kalau mau bisnis itu gimana supaya punya bakat bisnis gitu. Nah, teman-teman banyak yang terjebak masih harus punya bakat, Mas. Gitu. Padahal kalau kita ngomong Mas Hendra itu tadi ngomongnya ahli itu hanya butuh repetisi, Mas. Repetisi. Apakah saya repetisi itu pengulangan ya teman-teman ya, sesuatu yang diulang-ulang atau rumus 10.000 jam tayang ya, itu akan menjadi ahli. Nah, apakah saya lahir ceprot ini langsung pintar ngomong, Mas? Enggak. Saya ingat banget, saya mau ngomong sama guru kelas saya, wali kelas saya, minta pindah tempat dengan teman saya yang sering nyontek, yang sering ngajak ngomong sehingga saya nggak fokus. Itu saya nangis loh, Mas. Takut, diledek minder. Jadi saya dulu tuh penakut minder, nggak pede ngomong, jangankan di depan umum, ngomong sama orang yang lebih dewasa, saya bisa nangis loh. Mindernya benar-benar parah saya dulu. Ya, jadi gini, teman-teman, makanya jangan melihat kondisi real sekarang yang serba kekurangan. Goals-nya ini dimatangkan betul, sehingga nanti di dalam otak ini ada saraf-saraf, ada zat kimiawi yang merangsang diri Anda untuk ke arah sana. Jangan batasin, saya kondisinya sekarang begini kok. Kalau Anda terus memancarkan kondisi sekarang begini, tidak akan pernah menjadi apa-apa. Jadi pahami bahwa ahli hanya butuh repetisi. Contoh nih, Mas Hendra, apakah skill menginterviewnya sudah seperti sekarang sejak awal? Pasti kan ada fase-fase meningkatnya kan, karena repetisi, karena sudah ketemu dengan banyak orang gitu loh. Sel-sel di dalam tubuh kita, dalam kepala kita, mungkin dia sudah hafal jalannya gitu ya. Jalannya. Sama dengan kita naik sepeda pertama kali gitu ya, jatuh-jatuh. Sama kayak nyetir, Mas. Awalnya kan kita harus ngecek pedal, rem, kopling ya kan, persneling, terus kemudian spion, terus saat mau nyalakan mobil kan ada beberapa yang harus kita perhatikan. Tapi kalau sudah terbiasa, coba Mas yang sudah lintas luar provinsi, lintas benua, lintas benua, itu udah merem, Mas. Nyalain mobil itu ada belokan, kadang tuh nggak sadar loh. Tahu-tahu sudah sampai sini. Tadi di perempatan saya ngeriting nggak ya? Itu sudah nggak sadar, Mas. Karena apa? Jadi ada kecerdasan bawah sadar. Itu yang dinamakan hasil dari repetisi. Ketika sudah terrepetisi, maka terjadi kecerdasan bawah sadar. Sehingga nggak perlu effort yang besar, sudah otomatis ahli. Pengen apapun, mau pengen apa? Naik kayak sirkus nih, naik sepeda di atas tali. Lakukan repetisi, pengulangan yang sama dengan orang yang bisa, Anda akan sama juga. Gitu. Jadi kuncinya itu. Jadi kalau melihat orang ahli, tanya, kamu merepetisi ini berapa kali? Bakat itu hanya untuk mempercepat. Tapi kan nggak ada masalah cepat atau lambat. Yang penting kan tercapainya kan, Mas. Iya, jadi Om Bimo sudah memberikan solusi jika ingin kemudian ada passion gitu ya, bakat itu cara ngelatihnya lewat pengulangan terus-menerus begitu ya. Nah, saya teringat dengan Abdul Kalam, Om Bimo. Abdul Kalam itu kalau tidak salah dia presiden India, tapi agamanya itu Muslim, Om Bimo. Ya, Muslim. Terus suatu hari itu dia kan dikenal sebagai bapak peluru kendali di India gitu. Sampai kemudian dia bisa menjadi pemimpin di negara yang mayoritas Hindu, padahal dia Muslim minoritas gitu. Ketika konferensi pers ditanya, rahasianya apa Anda kok bisa membakar dunia, mengagetkan dunia gitu. Ini terjadi ketika saya kelas 5 SD dulu, disuruh bawa kaca pembesar, di atas itu di luar ruangan itu terkena pancaran sinar matahari, bawah dikasih kertas, tiba-tiba kertasnya terbakar. Nah, saat itu gurunya menepuk pundak Abdul Kalam tadi. Kalam,
Jika kamu fokus pada satu hal, kelak kamu akan bisa membakar dunia gitu. Nah, kalimat itu kemudian merangsek melekat dalam pikirannya gitu. Betul. Nah, Om Bimo, kalimat-kalimat, quote-quote itu sebenarnya seberapa besar pengaruhnya terhadap perkembangan kemajuan kita dalam konteks ilmu kemakmuran? Jadi seberapa besarnya itu tergantung orang itu melihat sosok itu otoritas enggak. Oke. Berpengaruh terhadap dirinya enggak? Diidolakan enggak? Diidolakan gitu ya? enggak? Karena kalau enggak ambil kedes gitu loh. Alah itu mah cuman kata-kata indah. Tapi kalau menjadi sosok yang sangat diidolakan, quote itu nancep bawah sadarnya, Mas. Ada 5 faktor yang masuk belief system itu kan salah satunya adalah figur otoritas, tokoh idola. Jadi kalau Anda menemukan quote yang itu meresap, yang Anda mengidolakan dan itu bagus, itu luar biasa, Mas. Nancepnya. Nah, sayangnya ada beberapa yang hati-hati teman-teman ketika mengidolakan seorang tokoh. Ada quote-quote yang kadang mohon maaf ya, tidak semua itu kan sudah clear dengan diri. Kadang demi kepentingan marketing, kadang orang nakut-nakutin orang. Kalau kamu nggak ikut next level, hidup kamu nggak akan membaik. Akhirnya apa, Mas? Itu kan quote juga kan? Dan itu diidolakan. Itu yang terjadi.